Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Puji Tuhan, alhamdulillah baik semua ya teman-teman di sini. Oke, sebelum mulai kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu meminta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum kelas dimulai, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Nadira yang sudah memimpin doa. Oke, sebelum mulai kegiatan pembelajaran, teman-teman mungkin bisa dicek ya kiri kanannya apakah ada sampah yang berserakan. Kalau ada bisa dibuang dulu dan bisa siapkan buku catatannya, alat tulisnya dan buku prakteknya ya. Oke, nah untuk sebelum mulai kegiatan pembelajaran juga, teman-teman bisa ngisi link presensi yang sudah dibagikan di WhatsApp group ya teman-teman. Boleh ditunggu selama 5 menit. Nah, sambil berjalan, teman-teman masih ada yang ingat gak sih materi minggu sebelumnya itu apa? Buku besar, Bu. Oke, ada yang ingat definisi buku besar itu apa? Saya, Bu. Ya, Buku besar adalah buku yang berisi kumpulan akun-akun perkiraan yang terkait pencatatan transaksi keuangan yang mengikhtisarkan buku pembantu berisi semua daftar perubahan laporan keuangan dari suatu entitas. Iya, betul. Itu ya teman-teman, definisi mengenai buku besar. Nah, untuk hari ini kita akan bahas topik baru yaitu mengenai laporan keuangan sederhana. Nah, tujuannya apa sih kita belajar mengenai laporan keuangan ini? Diharapkan ya teman-teman sesudah kegiatan pembelajaran ini, teman-teman bisa memahami apa itu definisi, manfaat, dan tujuan dari laporan keuangan. Lalu teman-teman juga bisa menganalisis dan membuat laporan keuangan itu sendiri. Oke, nah kita akan langsung masuk ke intinya ya. Oke, kita langsung masuk ke inti pembelajaran ya teman-teman. Di sini ada tercantum pengertian dari laporan keuangan. Ada beberapa ahli yang mengemukakan mengenai laporan keuangan. Di sini bisa dilihat ya, menurut Kasmin, laporan keuangan itu adalah ringkasan suatu proses pencatatan. Merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Namun berbeda lagi nih sama pendapat dari Munawir. Laporan keuangan itu menurut dia adalah sebuah bentuk laporan yang terdiri dari neraca, perhitungan laba rugi, serta perubahan ekuitas. Nah, di sini ada mengenai standar akuntansi Indonesia. Secara umum, laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Oke, dari ketiga pendapat ini bisa kita simpulkan bahwa laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan yang dapat digunakan untuk dalam pengambilan keputusan ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai tujuan dan juga orang-orang yang menggunakan laporan keuangan. Di sini ada tujuannya itu yaitu untuk mengenai jenis dan jumlah aktiva, pasiva, pendapatan dan beban milik perusahaan pada periode tertentu. Jadi dari laporan keuangan ini kita bisa lihat nih, berapa sih jumlah kas yang dimiliki perusahaan, berapa utang yang dimiliki perusahaan, lalu biaya apa aja sih yang dikeluarkan perusahaan selama periode operasional itu. Nah, lalu bisa dilihat juga ada yang kedua, informasi mengenai perubahan yang terdapat dalam aktiva dan pasiva perusahaan. Jadi kan misalnya kayak kita membeli suatu barang nih secara tunai, berarti kan kita persediaan barang yang bertambah, lalu untuk kasnya sendiri berkurang karena bentuknya itu tunai ya transaksinya. Lalu untuk yang ketiga yaitu ada informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu perusahaan ya. Di sini pihak manajemen dan pemilik itu beda teman-teman. Jadi melalui laporan keuangan, pemilik perusahaan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan itu bisa melihat kinerja manajemen ini selama 1 tahun ini gimana sih gitu. Nah, lalu di sini ada pengguna dari laporan keuangan itu sendiri. Yang pertama ada pemilik perusahaan ya, yang memberikan atau menanamkan modalnya gitu ya, yang memiliki perusahaan. Lalu ada pemimpin perusahaan, ini seperti manajernya ya teman-teman, kayak orang yang memimpin jalannya suatu perusahaan gitu. Lalu ada kreditor, ini itu adalah orang yang memberikan pinjaman gitu, dan juga pemerintah. Pemerintah ini memerlukan laporan keuangan suatu perusahaan itu untuk melihat bagaimana sih keadaan keuangan suatu perusahaan ini dan bagaimana keterkaitannya dengan pajak dan juga ketenagakerjaan yang ada. Dan masyarakat, kenapa sih masyarakat butuh laporan keuangan ini?
Ya, karena masyarakat itu bisa sebagai investor ya teman-teman, bisa menanamkan modalnya. Dan sebelum menanamkan modalnya itu mereka harus lihat dulu nih laporan keuangan perusahaan ini baik atau tidak, sehat atau tidak. Dan mereka juga adalah orang-orang yang tinggal di sekitar perusahaan, baik itu sebagai karyawan ataupun orang-orang yang membeli produk dari perusahaan itu. Lalu selanjutnya di sini ada jenis ya. Nah, ahli-ahli itu sebenarnya mengemukakan beberapa pendapat. Ada yang bilang jenis laporan keuangan itu 5, ada juga yang bilang 4. Namun kita akan bahas secara umum doang ya. Jadi hanya ada 4 yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama yaitu laporan neraca. Laporan neraca ini menunjukkan jumlah harta, utang dan modal untuk menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu. Jadi bisa dilihat nanti hartanya berapa, dan ini tuh jumlahnya itu harus balance-nya antara harta serta utang dan modal. Nah, lalu yang kedua itu adalah laporan laba rugi. Di sini laporan laba rugi itu memberikan gambaran mengenai keuntungan atau kerugian yang diperoleh perusahaan. Gimana sih cara lihatnya? Itu bisa dilihat dari akun pendapatan dan beban suatu perusahaan. Lalu yang ketiga ini adalah laporan perubahan modal. Di laporan ini, teman-teman kita bisa lihat informasi mengenai jumlah modal yang dimiliki oleh perusahaan. Karena kan nanti modalnya itu berubah-ubah, karena nanti ada labanya, lalu ada pengambilan untuk kepentingan pribadi, dan lain sebagainya. Lalu yang kita akan bahas terakhir adalah laporan arus kas. Ini merupakan laporan yang memberikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas selama periode tertentu ya. Lalu ini adalah contoh dari laporan neraca. Nah, untuk laporan neraca sendiri tadi kan kita sudah sebutkan ya, jumlah dari aktiva dan pasiva ini harus balance. Jadi untuk aktiva itu diurutkan dari yang lancar sampai yang tetap. Yang lancar itu kayak gimana sih? Seperti kas, lalu juga piutang yang bisa dipakai untuk operasional secara langsung gitu ya, nggak nunggu-nunggu. Nah, kalau yang tetap itu yang seperti tanah dan gedung ya teman-teman, yang nggak bisa dicairkan secara langsung. Nah, nanti si aktiva ini, harta-harta ini harus dijumlahkan dan jumlahnya ini harus sama dengan jumlah kewajiban dan modal. Begitu juga dengan kewajiban. Kewajiban itu disusunnya itu dari yang lancar dulu, baru yang hutang jangka panjang. Setelah itu, hutang harus dijumlahkan dengan modal dan hasilnya itu adalah jumlah kewajiban dan modal. Nah, selanjutnya yaitu ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini ada beberapa bentuk ya. Yang pertama kita bahas ini adalah laporan single step. Jadi di sini itu dicatat dulu pendapatannya, lalu kita juga mencatat bebannya. Setelah itu baru dikurangkan antara pendapatan dikurangi beban akan menghasilkan laba bersih. Lalu ini ada bentuk yang kedua, yaitu ada bentuk multiple step. Di sini sebenarnya sama saja ya hasilnya, teman-teman, tapi ini cuma beda bentuk doang. Jadi kalau yang di sini itu disusunnya dari pendapatan usaha, beban usaha, lalu nanti diselisihkan menghasilkan laba usaha. Lalu nanti ada pendapatan dan beban di luar usaha diselisihkan menjadi laba penjualan, misalnya laba di luar usaha, dan nanti kalau digabungkan itu menjadi laba bersih. Selanjutnya bentuk yang ketiga yaitu bentuk sekelompok. Di sini teman-teman bentuknya itu dibagi jadi dua. Yang di sini menggambarkan beban, di sini menggambarkan laba. Kayak pendapatan. Nanti ketika pendapatan dikurangi beban akan menghasilkan laba bersih. Hasilnya tetap sama ya teman-teman. Nah, lalu setelah tadi kita membahas mengenai laporan neraca, laporan laba rugi, kita akan bahas mengenai laporan perubahan modal. Di sini bisa kita lihat modal awalnya itu kita bisa lihat dari neraca saldo ya. Lalu untuk labanya tadi kita bisa lihat di laporan laba rugi. Dan itu ada price juga. Jadi nanti price atau pengambilan untuk kepentingan pribadi itu akan mengurangi laba. Nah, gimana sih kalau misalnya perusahaan itu mengalami kerugian bukan laba? Nah, nanti si price itu akan dijumlahkan dengan kerugian dan akan mengurangi modal awal. Nah, setelah tadi dijumlahkan ya, kalau misalnya perusahaan mengalami laba, nanti kan price akan mengurangi laba, menghasilkan kenaikan modal,
Dan kenaikan modal ini harus dijumlahkan dengan modal awal, sehingga akan menghasilkan modal akhir. Nah, teman-teman, tadi kan sudah dijelaskan mengenai definisi, manfaat, lalu juga pengguna, serta jenis-jenis juga dari laporan keuangan. Sekarang, Ibu akan memberikan suatu contoh soal yang harus dikerjakan secara berkelompok, tapi ngerjainnya tetap individu ya. Dibagi menjadi 4 kelompok. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Waktu pengerjaannya selama 25 menit, bisa dimulai dari sekarang ya. Kalau ada yang nggak jelas soalnya bisa dilihat di PPT ini. Baik teman-teman, waktu pengerjaannya sudah selesai ya. Nanti per kelompok bisa maju ke depan. Kelompok 1 menyebutkan yang laba rugi, lalu kelompok 2 menyebutkan yang perubahan modal, dan kelompok 3 yang neraca ya. Boleh maju ke depan, kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan laba rugi yang sudah kami diskusikan. Nah, untuk pendapatannya, total pendapatannya itu sebesar 73.000, lalu total bebannya yaitu sebesar 61.000, sehingga laba bersihnya yaitu 73.000 dikurangi 61.000, hasilnya 12.000 rupiah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jawabannya sama semua? Sama, Bu. Boleh beri tepuk tangan dulu ya buat kelompok 1. Di sini pengerjaannya itu sama ya teman-teman. Tadi pendapatannya itu semuanya dijumlahkan menjadi total pendapatan. Begitu juga dengan bebannya. Bebannya dijumlahkan menjadi total beban. Total pendapatan dikurangi total beban menjadi laba bersih. Silahkan untuk kelompok 2 menyampaikan hasil diskusinya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil pengerjaan mengenai laporan perubahan ekuitas. Jadi modal awalnya itu 12.000, kemudian ada kenaikan modal dihitung dari laba tahun 2018 dikurangi RAIF sebesar 6.000, jadi kenaikan modalnya ada 6.000, sehingga modal akhirnya sebesar 18.000 rupiah. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih kepada Lilis. Kelompok lainnya apakah jawabannya sama? Sama, Bu. Boleh beri tepuk tangan dulu ya untuk kelompok 2. Nah, ini jawabannya seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 2 ya. Untuk laporan perubahan ekuitas kita bisa lihat dulu nih modal awalnya yang tercantum di neraca saldo. Setelah itu kita lihat laba ruginya dari laporan laba rugi. Nah, di sini ada tarif sehingga tarifnya itu mengurangi laba menjadi kenaikan modal, dan kenaikan modal ini ditambah dengan modal awal untuk menghasilkan modal akhir. Baik, selanjutnya untuk kelompok 3 menyampaikan hasil diskusinya, dipersilakan. Saya Nadira dari kelompok 3. Di sini saya akan menyampaikan jawaban dari nomor 3. Nah, untuk nomor 3 ini total asetnya sebesar 161.800. Untuk total kewajibannya sebesar 143.800, dan untuk modalnya sebesar 18.000, sehingga untuk total kewajiban dan modalnya sebesar 161.800, sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan neraca ini balance. Baik. Nah, apakah jawaban kelompok lainnya sama? Sama, Bu. Baik. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Nah, ini ya jawabannya. Untuk laporan neraca di sini untuk asetnya dijumlahkan, kecuali yang si akumulasi ini harus dikurangkan dulu ya dengan ininya asetnya, nanti menjadi total aset. Untuk kewajiban dan ekuitas di sini dijumlahkan dulu total kewajibannya, baru ditambah dengan modal, dan hasilnya ini hasil aktiva dan pasifanya ini harus diingat ya, harus sama atau balance. Nah, oke, sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Namun sebelum kita menutup hasil pembelajaran kita hari ini, akan ada penugasan dan juga kuis ya, teman-teman. Di sini untuk tugasnya akan
akan dibuat kelompok. Masing-masing kelompoknya itu ada 4 orang anggota. Tugasnya apa? Tugasnya itu untuk mencari definisi, tujuan, manfaat, dan jenis laporan keuangan secara lebih detail, bukan hanya yang disampaikan oleh Ibu tadi ya. Nah, nanti akan diberikan modul dan juga sebuah link YouTube yang bisa teman-teman jadikan referensi. Namun apabila teman-teman mau mencari referensi tambahan seperti dari buku ataupun dari jurnal, itu bisa ya teman-teman. Lalu ada ini, ada tugas secara individu mengenai laporan keuangan sederhana yang bisa diakses di link ini ya teman-teman. Ini bisa menjadi tugas dan dikumpulkan minggu depan. Nah, untuk evaluasinya teman-teman, kita akan melakukan quiz di Kahoot ya. Nanti bisa dikerjakan setelah ini. Oke, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran, apakah ada yang mau menyimpulkan? Aku baik Akila, silahkan. Jadi laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan dari perusahaan pada suatu periode akuntansi, terdiri dari neraca, laba rugi, dan perubahan ekuitas. Baik, terima kasih pada Akila. Beri tepuk tangan teman-teman. Oke, nah untuk minggu depan teman-teman, tolong dipersiapkan ya. Kita akan membahas mengenai laporan arus kas ya. Tadi kan cuma kita bahas 3 doang. Laporan neraca, laba rugi, sama perubahan ekuitas. Jadi minggu depan dipersiapkan baca-baca dulu biar kita nyambung ya umumnya. Nah, mungkin sekian yang bisa Ibu sampaikan. Mungkin untuk ketua kelas bisa memimpin doa penutup. Baik, sebelum pulang, mari kita berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih kepada Nadira yang sudah memimpin doa dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan gitu ya dari awal hingga akhir pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila sepanjang penjelasan ini masih ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Ibu.